Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Untuk itu, marilah kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Kiranya urapan Roh Kudus boleh menjadi bagian kami untuk memberikan kepada kami hikmat akal budi, sehingga kami dimudahkan untuk mengerti firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pelajaran Sekolah Sabat pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024. Judulnya adalah Yesus dan Maria. Kita baca Yohanes 20 ayat 11 sampai 13. Di ayat 11 dikatakan, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Apakah yang terjadi di sini? Yang menunjukkan mengapa Maria Magdalena masih belum mengerti arti dari kubur yang kosong itu. Referensi terakhir tentang Maria dalam ayat ini adalah ketika ia memberitahu Petrus dan Yohanes tentang kubur yang kosong. Yohanes 20 ayat 2. Mereka berlari ke kubur itu dan Maria kembali ke sana. Beberapa saat kemudian, setelah Petrus dan Yohanes memeriksa kubur itu, mereka meninggalkannya. Tetapi Maria kembali dan sambil menangis, ia tetap tinggal di sana. Saudara, tidak diragukan lagi bahwa ia telah banyak menangis selama beberapa hari terakhir. Dan sekarang, sambil membungkuk, ia melihat ke dalam. Yang mengejutkannya, dua malaikat berpakaian putih yang berada di dalam kubur duduk di tempat tubuh Yesus terbaring. Mereka bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Yohanes 20 ayat 13. Dengan sedih ia menjawab bahwa mereka telah mengambil Tuhannya. Dan ia tidak tahu di mana mereka membaringkannya. Bacalah Yohanes 20 ayat 14 sampai 18. Di ayat 14 dikatakan, sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 15 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu."
Di ayat 18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia akan mengatakan hal-hal itu kepadanya. Pertanyaannya, apakah yang mengubah segalanya bagi Maria? Dengan mata berkaca-kaca, Maria menoleh dan melihat seseorang berdiri di belakangnya dengan kata-kata yang mirip dengan para malaikat. Orang asing itu bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Yohanes 20 ayat 15. Maria mengira bahwa ia sedang berbicara dengan tukang kebun dan meminta bantuannya untuk menemukan tubuh Yesus. Orang asing itu mengucapkan satu kata, Maria. Itu adalah wahyu, satu kata yang mengubah dunia. Tiba-tiba Maria terkejut menyadari bahwa Yesus telah bangkit, sedang berbicara kepadanya dan mengenalnya. Yesus berisikeras agar Maria tidak memegangnya karena dia harus naik kepada Bapaknya. Tetapi tugas Maria adalah pergi dan memberitahukan kepada para murid bahwa dia akan naik kepada Bapakku dan Bapamu dan kepada Allahku dan Allahmu. Yohanes 20 ayat 17. Maria memenuhi misinya. Dia mengatakan kepada para murid bahwa dia telah melihat Tuhan dan juga menceritakan semua rincian lainnya yang telah dia ceritakan kepadanya. Yohanes 20 ayat 18. Saudaraku, bacalah 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 20. Ayat 12, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Di ayat 13, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Di ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaanmu. Di ayat 15, lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Di ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Di ayat 18, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudaraku, menurut Paulus, apakah gunanya iman Kristen kita jika Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati? Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita renungkan bahwa sesungguhnya Kristus sudah bangkit, yang mengingatkan kita bahwa orang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.
Terpujilah nama Tuhan, oleh karena Tuhan telah memimpin kami sementara mempelajari firman Tuhan. Kami mendengarkan kabar baik bahwa Yesus telah bangkit, yang mengingatkan kepada kami, orang atau barang siapa yang mati dalam Kristus akan bangkit sebagaimana Kristus sudah bangkit. Inilah pengharapan kami sebagai umat-umat percaya. Berkati dan peliharakanlah hidup kami, agar dengan demikian kami memiliki iman yang sungguh-sungguh, dan bila mana Tuhan datang, kami pun boleh siap dan siap sedia masuk ke dalam kerajaan-Mu. Peliharakanlah hidup kami, segala aktivitas pekerjaan kami, lindungi dalam peliharakanlah kami sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.